Halo semuanya, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Chris, dan kali ini gue sebenarnya masih di acaranya Gias nih 2023. Tapi kali ini gue dapat kesempatan dari Hyundai Motor Indonesia untuk cobain langsung gimana sensasi berkendara dari jagoan terbarunya. Ini dia Hyundai Stargazer X, dimana sekarang tampilannya jauh lebih gagah lagi, ala-ala crossover nih. Dan pada video kali ini gue bakal kasih tahu ke kalian apa aja nih hal-hal baru yang ada di jagoannya satu ini. So, daripada penasaran, langsung aja nonton videonya sampai selesai. Let's go! Oke, langsung aja kita mulai dari 7 hal baru dari eksteriornya si Stargazer X ini. Langsung aja kita mulai dari tampilan depannya. Ini dia hoodnya. Keren banget nih, sekarang dia jadi ada tonjolannya. Jadi membuat dia kesannya semakin kekar lagi ya. Terus juga ini dia memiliki grill baru, termasuk juga ini untuk si bezel dari si headlamp ya. Dia jadi warna hitam gini, terus nonjol-nonjol gini, memberikan kesan tentu yang semakin gagah. Dan bumper atau add-on body kitnya yang membuat dia semakin kekar itu hanya bagian depan, tapi di sekujur tubuhnya. Jadi di sini dapat over fender yang gede, terus di sampingnya juga dapat nih sobat setir. Serta juga ini sekarang velgnya bertambah 1 inci. Jadi tadinya ring 16, sekarang dia jadi ring 17. Dia menggunakan ban dari Goodyear 205/50 R17 sobat setir. Tentunya dengan keunggulannya dia juga depan belakang udah menggunakan disc brake nih sobat setir. Kita geser lagi, kita lihat ke bagian atas. Nah, ini juga hal baru di mana dia sekarang mendapatkan nih, jadi crossover kan, bisa kayak SUV gitu, di mana dia bisa buat berpetualang. Jadi dia nanti tambahin crossbar buat taruh barang, itu bisa jadi lebih praktis, lebih banyak buatannya. Langsung aja kita lihat juga bagian belakangnya, nyambung ya tadi bagian body kitnya termasuk bumpernya. Ini juga gayanya jadi semakin sporty lagi, semakin gagah lagi looksnya. Dan nih dapat spoiler belakang, jadi ya kelihatannya lebih lancip ya, tadinya membulat sekarang lebih lancip lagi. Terus juga ini ada listnya, dimana ini tulisannya Stargazer X. Terus di sini juga dapat aksen-aksen warna hitamnya lagi. Gitu, jadi kelihatannya lebih gemuk. Gitu sobat setir. Bagian eksterior masih sama sebenarnya, untuk panjang, tingginya dan juga lebarnya kurang lebih masih sama kayak yang Stargazer yang lainnya yang belum dapat X-nya ini. Untuk lebih detailnya, dia memiliki panjang sekarang di 4495 mm. Lebarnya di 1815 mm dan tingginya di 1710 mm. Nah, wheelbase-nya nih baru sama persis di 2780 mm. Ground clearance-nya sekarang di 200 mm sobat setir. Kayak gitu. Sekarang kita lihat aja gimana soal mesinnya, apakah ada perbedaan? Yuk lihat dulu. Setir kanan, harganya cerdas, jaringannya luas. Setir kanan. Untuk mesinnya ternyata masih sama nih kayak Stargazer lainnya, dimana dia menggunakan mesin 1500 cc Smart Stream yang menghasilkan tenaga di 115 PS dan torsinya di 143,8 Nm, dimana dikawinkan dengan transmisi CVT-nya yang sudah terkenal dengan kehalusannya, kehematannya, mesinnya juga powerful dan juga dia halus nih sobat setir. Gue seneng banget dengan karakter mesinnya karena buat santai, cruising. Tapi kalau misalkan kita mau nyusul, dia juga masih bisa diandalkan dan konsumsi bahan bakarnya lumayan nih sobat setir. Bisa dikategorikan mobil yang irit, jadi cocok banget buat keluarga di Indonesia. Oke, sekarang kita lihat interiornya. Di interiornya ada yang berubah. Yuk, langsung aja. Masuk ke dalam mudah banget karena dia udah keyless entry juga dan udah start stop engine button. Nah, ada 6 hal baru yang ada di interior ini sobat setir. Yang pertama, dia bezelnya sekarang warnanya black glossy dan juga di bagian cluster instrumen jauh lebih rendah lagi biar visibilitas lebih bagus lagi tentunya. Selain itu masih sama ya kayak generasi sebelumnya juga ataupun pilihan Stargazer yang lain. Dia udah head unitnya udah canggih, ada Apple CarPlay udah bisa semua. Terus juga di sini dia cluster instrumennya 4,2 inci, dia bisa ganti-ganti udah digital, dan juga di bagian sini bagian AC-nya dia udah black glossy juga gitu. Lanjut yang kedua. Yang kedua dia dapat wireless charging. Wah, mantap nih sobat setir. Yang ketiga, driving mode. Driving mode-nya ada 4.
Dia ada Eco, Normal, Sport, dan Smart, di mana warnanya mengikuti juga di cluster instrumen. Jadi Sportnya jadi warna merah, Normalnya jadi warna biru, dan juga Eco-nya di warna hijau Sobat Setir. Lanjut, yang keempat itu adalah Electric Parking Brake with Auto Hold. Nah, ini kan jauh lebih mudah lagi nih. Jadi kalau lagi macet-macetan atau lagi mobilitas dalam kota, itu kita nggak usah tarik rem tangan, pakai auto hold aja, gampang, praktis. Lanjut, yang ke-5, joknya udah lapis kulit juga, tapi beda aksen-aksennya. Sekarang aksen-aksennya berwarna merah, jahitan-jahitannya, dan kelihatan ada aksen baru nih di bagian joknya, gitu. Yang keenam, yang terakhir adalah speakernya. Sekarang speakernya dia premium pakai Bose. Wah, mantap, jadi suaranya makin jempolan lagi nih. Nah, highlightnya masih sama sebenarnya, dia masih mendapatkan Blue Link juga, jadi udah bisa telepon call center segala macam, dan juga dia masih menggunakan konfigurasi jok di belakang itu ada pilihannya yang captain seat ataupun yang biasa gitu Sobat Setir. Nah, sekarang gimana rasa berkendaranya? Karena kan dia udah mengalami perubahan dimensi dan tinggi ya. Kita cobain gimana sensasi berkendara dari si Stargazer X ini. Langsung aja berangkat. Let's go. Udah electric parking brake jadi gampang. Yuk berangkat. Oke, langsung aja nih. Rasa berkendaranya sebenarnya masih sama-sama nih Sobat Setir. Dan itu bukan hal yang buruk karena dia udah fleksibel banget. Bisa maju mundur untuk steeringnya, naik turun, fleksibel jadinya. Joknya juga sama, bisa di adjust naik turun, reclining, maju mundur semua. Nah, dan yang paling berasa adalah tentunya visibilitasnya yang sekarang jauh lebih enak karena dia memiliki bezel yang lebih kecil ini di bagian depan kita. Jadi ketika berkendara lebih enak nih untuk ngelihat kiri kanan depan itu lebih kelihatan kosong gitu Sobat Setir. Nah, gak hanya itu, kelebihannya tentu saja Stargazer masih sama juga karena dia punya rasa berkendara yang halus. Itu berkat CVT-nya itu ya. Jadi enak, energinya dari tenaganya itu dialirkan dengan halus, dengan lembut, gak yang menghentak-hentak bikin kaget gitu ya. Jadi enak. Bantingan suspensinya juga enak, karakternya dia halus. Kedapan kabin mobil ini juga emang jempolan banget Sobat Setir. Nah, selain itu dia juga lengkap dengan Hyundai Smart Sense. Jadi masih lengkap fitur radar aktifnya. Dia bisa ada line keeping assist, line following assist. Jadi bisa baca marka jalan, bisa ikutin marka jalan. Jadi udah semi otonomis dan juga udah lengkap dengan cruise control. Jadi gampang banget nih Sobat Setir. Dan juga dia bisa ada rear cross collision warning. Jadi bisa ngasih kita deteksi kalau misalkan kita lagi mundur, lalu ada mobil yang mau lewat. Blind spot monitoring juga ada. Jadinya ya secara unsur safety mobil ini bisa dibilang paling lengkap juga nih di kelasnya. Gitu. Overall sih masih sama ya Sobat Setir, masih enak. Dan untuk tenaganya sekarang kan udah ada driving mode ya, kita bisa ubah ke sport jadi warna merah nuansanya dan jauh lebih responsif lagi. Mantap nih Sobat Setir. Jadi kalau kita emang butuh nih tenaga yang berlimpah, mobil ini juga menghasilkan tenaga yang cukup banget gitu. Dan kalau kita misalkan pengen yang santai, kita tinggal ubah ke Eco. Jadi throttle-nya lebih smooth, transmisinya lebih smooth. Nah, gue sih lebih suka yang smooth kayak gini ya. Karena ini sejatinya memang mobil keluarga gitu. Kalau secara limbung dia nggak ada bedanya nih Sobat Setir, masih sama aja, masih nyaman karena bantingan suspensinya yang enak ini. Jadi meskipun dia bertambah besar ya, bertambah tinggi, tapi secara belok-belok masih enak juga nih Sobat Setir. Nah, karena ground clearance-nya juga udah cukup sebenarnya di 200 mm, itu kita jadi lebih pede juga nih ketika melibas kontur jalan di Indonesia yang memang masih agak berantakan atau ya ada gelombang-gelombang atau lubang-lubang, itu masih aman banget nih Sobat Setir. Jempolan banget. Jadi memang Stargazer X ini bisa menjadi salah satu pilihan nih kalau kalian pengen sebuah crossover gitu ya, MPV yang dengan gayanya crossover jadi lebih gagah tapi feelingnya masih nyaman, kepraktisannya masih sama kayak MPV yang jempolan banget gitu.
Oke Sobat Setir, berarti sekian dulu nih untuk first impression kita dan juga first driving kita terhadap si Hyundai Stargazer X ini. Dimana mobil ini dibanderol dengan harga di Rp336.200.000 untuk yang single tone, dan juga yang dual tone dia harganya di Rp337.700.000. Nah, mobil ini cocok banget buat kalian yang suka dengan gaya-gaya yang kekar tapi tetap nyaman di dalamnya. Jadi dia kan MPV ya, tetap nyaman di bagian dalamnya, tetap banyak juga penyimpanan, jadi praktis tentunya, serta rasa berkendara yang halus. Nah, gue suka banget tentang rasa berkendaranya, tidak berubah, dan visibilitasnya sekarang juga jauh lebih baik lagi. Oke Sobat Setir, untuk warnanya nih, warnanya dia ada pilihan baru. Pilihan warnanya dia ada yang baru nih Sobat Setir, dimana sekarang warnanya jauh lebih gagah lagi. Ini pilihan warnanya seperti yang ini di Graffiti Gold Matte, dan yang satu lagi itu di Optic White Matte. Jadi kesannya ini ya, lebih tough lagi gitu, lebih kekar. Wah, mantep banget Sobat Setir. Oke, berarti sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk kasih like, komen, dan subscribe, serta follow Instagram dan TikTok kami di _official. Thank you juga buat Hyundai Motor Indonesia karena telah meminjamkan dan memberikan kesempatan kami untuk mencoba dan mereview mobil jagoannya satu ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam setir kanan. 1500 cc Smart Stream